memilih dengan hati sanubari, menentukan pemimpin kalian. Jangan tergoda dengan money politik. Hati-hati, money politik itu bisa merusak demokrasi. Dan ingat, menerima atau memberi itu bisa dipenjara. Dan apalagi sanksinya, masuk neraka. Kita kan nggak mau masuk neraka. Oke? Dari ujung utara Jakarta, tempat bertemunya arus perubahan dan penjaga kedaulatan. Selamat datang di Sapa Utara, podcast resmi Bawaslu Kota Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Senang sekali saya Sulhaidir bisa menemani sahabat Bawaslu pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Pak Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara, Pak Johan Bahdi. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, kita langsung aja kali ya Pak. Nah Pak, di episode kemarin kita udah bahas kulit luar soal pekerjaan Bawaslu di masa non tahapan. Nah hari ini kita bakal bahas yang agak ngeri sedap nih Pak. Iya. Soal identitas kita. Pernah nggak kepikiran tiba-tiba nama kita hilang di daftar pemilih? Nah, di samping saya sudah ada detektif data dari Bawaslu Jakarta Utara. Nah, Pak, belakangan ini di Jakarta Utara itu lagi ramai soal penertiban kendaraan yang parkir liar. Nah, suku dinas perhubungan lagi sibuk-sibuknya nih menertibkan soal parkir dan ngangkutin kendaraan liar. Di dunia pemilu ada juga yang lagi menertibkan nih, yaitu daftar pemilih. Nah, di triwulan pertama di tahun 2026, Bawaslu Jakarta Utara lagi melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertanyaannya, data kita ini beneran aman nggak? Terkait data aman atau tidak, enggak. Itu saya pikir tidak terlalu begitu aman saja. Makanya kita harus melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kenapa kita awasi daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU? Kita memastikan bahwa seluruh masyarakat Jakarta Utara khususnya mempunyai hak untuk memilih pada 2029 nanti. Oleh maka itu kita tetap terus mengawasi daftar pemilih ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu atau disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin merusak demokrasi ini. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kalau Bawaslu ngapain aja sih Pak di kita? Yang kami lakukan Bawaslu selama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah pertama kita membuat posko pengaduan pada masyarakat. Yang kedua kami melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam memastikan kecocokan data pemilih. Yang ketiga kami melakukan uji sampling atau disebut dengan uji petik terhadap masyarakat, apakah dia benar-benar terdaftar sebagai daftar pemilih atau tidak. Kita yang pasti memastikan bahwa masyarakat itu benar-benar terdaftar di dalam daftar pemilih. Sahabat Bawaslu, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu nih, mitos atau fakta. Saya kasih pertanyaan deh Bapak. Mitos atau fakta? Data pemilih itu diperbarui saat pemilu saja. Mitos, karena daftar pemilih itu daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi tidak harus menunggu tahapan pemilu. Jadi tidak harus menunggu tahapan pemilu ya Pak. Ya, pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Kalau kita pindah domisili terus nggak melapor, itu nggak masalah buat data pemilih kita. Itu fakta. Artinya, ketika kita pindah domisili, kita wajib melapor ke pihak RT atau tempat. Karena itu terkait dengan data pemilih kita.
Baik, jadi seharusnya kita melapor ya Pak. Kita melapor. Ingat ya sahabat Bawaslu, kita harus melapor. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak, mitos atau fakta? Data orang yang sudah meninggal masih bisa muncul di daftar pemilih? Bisa muncul. Iya. Itu fakta. Karena kita menemukan data orang yang sudah meninggal tidak muncul kembali. Artinya masyarakat itu harus melapor ke pihak RT RW atau ke kelurahan untuk melaporkan bahwa orang tersebut telah menyatakan meninggal dan nanti di pihak dikasir akan mencoret itu. Jadi kalau saya nih Pak baru pindah domisili, apakah otomatis data pemilih saya ikut pindah juga nggak? Kalau ente pindah domisili, ya otomatis kalau ente melapor, pasti otomatis pindah juga data pemilihnya. Misalnya, jadinya ente ini di dapil 2, lalu ente pindah dapil 3, maka ente wajib melaporkan itu ke RT dan mengurus domisili itu sehingga nanti berikutnya ente mencoblos di dapil yang anda tempati itu. Nah, setelah kita turun ke lapangan nih Pak sama KPU, maka selanjutnya datanya diapain sih? Ketika kami dapat data di lapangan, maka yang kami lakukan, kami membuat rekomendasi terhadap KPU. Data apa yang kami temukan. Tapi sebelum mereka melakukan namanya pemakaian daftar pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu menghimbau kepada KPU agar mengikuti sesuai dengan aturan main yang telah disepakati berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan produk hukum lainnya. Itu yang kami lakukan terhadap KPU, dan kami juga menghimbau juga kepada masyarakat agar tetap selalu menjaga suaranya, selalu memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar di dalam daftar pemilih. Sahabat Bawaslu, gak terasa nih udah tiba di penghujung acara. Nah Pak, kasih satu closing statement deh buat warga Jakarta Utara yang lagi nonton, biar mereka nggak cuek sama data pribadinya. Baik. Bawaslu Jakarta Utara menghimbau pada masyarakat khususnya Jakarta Utara agar segera mengecek dan memastikan nama-nama saudara terdaftar di dalam daftar pemilih di KPU, dan Anda bisa mengecek itu di webnya KPU. Apabila nanti tidak ditemukan nama saudara, itu bisa melaporkan ke kami, kantor Bawaslu Jakarta Utara, atau melalui WhatsApp dengan nomor 0811001146, atau melalui media sosial kami Bawaslu Jakarta Utara. Pastikan bahwa Anda benar-benar terdaftar. Mari kita jaga pemilu 2029 dan kita sukseskan pemilu 2029 dan pilkada. Harapan kami masyarakat Jakarta Utara tidak golput, tetap datang ke TPS, memilih dengan hati sanubari, menentukan pemimpin kalian. Jangan tergoda dengan money politik. Hati-hati, money politik itu bisa merusak demokrasi. Dan ingat, menerima atau memberi itu bisa dipenjara, dan apalagi sanksinya masuk neraka. Kita kan nggak mau masuk neraka. Oke? Tetap selalu jaga kesehatan, dan salam demokrasi. Wah, closing statementnya mantep banget Pak. Terima kasih atas ilmu dan waktunya. Nah, sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung podcast kita nih. Secara garis besar, Bawaslu Jakarta Utara berkomitmen untuk mewujudkan pemilu 2029 yang berintegritas, bersih, dan demokratis melalui dua pilar utama. Yang pertama, memastikan hak pilih warga terjaga secara akurat sejak dini. Caranya adalah dengan mendorong KPU
menghasilkan data pemilih yang valid, bersih dari data ganda atau meninggal, serta menjamin hak pilih kelompok rentan seperti masyarakat pesisir, penyandang disabilitas, dan pekerja maritim terdata dengan baik. Yang kedua, dan yang paling penting, memperkuat kesiapan internal pengawas, memaksimalkan teknologi digital, dan mengukuhkan sinergi bersama masyarakat yang peduli terhadap data pemilih dirinya sendiri. Sapa Utara menyapa, suara rakyat dijaga di setiap proses. Integritas jadi nyawa, bukan sekedar mengawasi, tapi menjaga makna. Sampai jumpa kembali di Sapa Utara episode berikutnya bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Sampai jumpa.